Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ketua KPC P2Tel Cabang Depok Bapak Haji Ali Mardi dan Ibu, serta Sekretaris KPC P2Tel Cabang Depok Bapak Daris Yusuf dan Ibu, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya yang hadir pada hari ini. Acara hari ini kita ingin berusaha tepat waktu sesuai dengan jadwal jam 10 sampai jam 11. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Nanti jam 11 selesai kita saling bersalam-salaman dan foto bersama. Baik, kita awali pertemuan kita ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa juga Fatihah kita tujukan buat Bapak P2Tel di Komsat Pancoran Mas yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Selama periode saya ada dua yang telah meninggal, yaitu Bapak Midi bin Alim dan Bapak Marsono. Mudah-mudahan beliau termasuk min ahlil khair wa ahlil jannah. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang mendapatkan keberkahan-Mu ya Allah, dan jadikanlah perpisahan setelah ini perpisahan yang mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan halal bihalal kami pada hari ini. Jangan Engkau jadikan pertemuan kami yang terakhir. Jadikanlah umur kami panjang, berkah, sehat walafiat, sehingga kami bisa mengikuti atau hadir pada halal bihalal tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, kita semuanya sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada hari ini banyak yang hadir. Kami ingin menggunakan sedikit kesempatan ini bahwa Komsat Pancoran Mas P2Tel ini ada yang bertanya, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan nanti juga bisa mengetahui paling tidak informasi-informasi yang ada pada kesempatan hari ini. Baik, sebelum Ketua KPC Cabang Kota Depok Bapak Haji Ali Mardi menyampaikan sambutannya,
kami juga ingin menyampaikan bahwasanya perlu diketahui kami atas nama pengurus Komsat P2Tel Kecamatan Pancoran Mas ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada undangan kami hari ini. Selanjutnya, tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang selama bulan Ramadan telah memberikan bantuan BHR buat para pensiunan Telkom yang duafa, terutama karena masih banyak para pensiunan Telkom yang terima per bulannya itu masih di bawah 500.000. Nah, itu kita sangat prihatin. Jadi terima kasih atas bantuannya yang telah disumbangkan Bapak Ibu semuanya, sudah kita setorkan ke KPC dan dikumpulkan, dibagi lagi kepada para pensiunan yang lain. Perlu diketahui juga bahwa selama ini ada yang bertanya, kalau tahun lalu bantuan BHR Bapak Ibu itu dikembalikan sebagian, ya, sebagian besar dikembalikan lagi ke Komsat Pancoran Mas. Untuk tahun ini tidak lagi, karena dari P2Tel KPC di Depok tidak lagi menerima bantuan dari luar, yaitu seperti CDC, seperti MTTG, Datel dan sebagainya tidak ada. Jadi murni dari Bapak Ibu semua. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Haji Ali Mardi. Selanjutnya ada juga yang bertanya, kenapa halal bihalal ini tidak diadakan gabungan saja? Seperti misalkan kenapa nggak gabungan seperti KJS ada 3 Komsat, ya, Pancoran Mas, Monere dan Saringan, kenapa nggak digabung? Perlu saya informasikan, kalau halal bihalal setiap tahun itu memang diadakannya per Komsat, ya, per Komsat kalau setiap tahun. Tapi ada juga gabungan yang seluruh Komsat itu setiap tahun juga, namanya SWS. Jadi seluruh Komsat itu bergabung. Jadi ada waktu dan momennya kita bisa bergabung, kita juga bisa mengadakan internal. Nanti bisa dijelaskan dengan Bapak Ketua Ali Mardi. Selanjutnya juga ada yang bertanya, kita nih ikut senam, ya, senam di KJS baik Depok ataupun di Pancoran Mas, kok kemarin nggak kebagian kaos? Ini perlu saya sampaikan bahwa kaos yang kemarin itu adalah periode kaos waktu Bapak Ibu hadir senam periode Januari 2024 sampai Desember 2024. Jadi kalau yang ikutnya baru Oktober 2024, nah Januarinya nggak kehitung, nggak bakalan dapat. Jadi sabar ya Bapak Ibu, insya Allah dapat di periode 2025. Makanya kita harapkan Bapak Ibu senam mulai 2025 Januari sampai Desember, absennya jangan ada yang bolong kalau bisa, ya. Memang ada targetnya, Pak. Targetnya, Bu, kalau senam untuk dapatkan nanti kaos dari Yakes itu minimal, saya coba cek yang amannya adalah dalam 1 bulan 2 kali. Dalam 1 bulan 2 kali itu harus. Jadi kalau kurang dari itu bisa-bisa nggak dapat lagi. Bahkan di bulan Ramadan senam satu bulan penuh tuh libur. Jadi artinya yang libur 4 kali itu Bapak harus masukkan di bulan-bulan yang lain, sehingga jumlahnya kalau 2 kali 12 itu 24 baru aman. Insya Allah akan dapat pembagian kaos, ya. Terus selanjutnya
Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita adakan halal bihalal ini, termasuk Pak Diali, Pak Daris. Kita tidak memungut biaya dari semua peserta atau anggota P2 Telkomsat Pancoran Mas, karena kita masih punya kas ya, yang tahun lalu BHR tahun lalu masih ada lebihnya. Jadi tahun lalu masih ada lebihnya, kita gunakan sekarang dan kita hitung-hitung cukup. Jadi enggak lagi dimintain biaya untuk konsumsi hari ini. Tidak ada. Kalau ada yang dimintain, bilangin saya ya. Kalau ada minta. Jadi tidak ada yang dimintain. Jadi Bapak Ibu, hari ini nggak ada yang dimintain. Nah, tapi saya mohon, hari ini kas kita mulai habis. Jadi tahun depan, halal bihalal tahun depan kosong sama sekali. Nah, jadi kita minta nih Bapak Ibu anggota Komsat Pancoran Mas, untuk tahun depan masih ada setahun ya, silakan bantu buat acara halal bihalal ini. Insya Allah berkah, rezekinya akan berkah dan diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin. Terakhir, ini sekarang jam 10.17 ya. Nanti biar Pak Haji Ali Mardi lebih banyak lagi. Terakhir saya ingin menyampaikan. Jadi selama ini kita telah dibantu dari KPC P2 Tel Cabang Depok, pembukaan senam di KJS Pancoran Mas ini, karena senam di KJS Depok sudah melampaui kuota. Jadi artinya sudah banyak pesertanya, lebih dari 200 bahkan sampai 250 lebih. Itu ternyata kalau lebih banyak yang dihitung oleh Yakes itu hanya 150 kehadirannya. Jadi selebihnya tidak dihitung oleh Yakes. Nah, ini kan mubazir. Bagusnya pengurus KPC cabang Depok punya inisiatif harus dibagi dua, supaya yang lebihnya itu juga bisa tercatat daftar hadirnya dalam senam. Akhirnya dibentuklah KJS di Pancoran Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, awalnya KJS Pancoran Mas itu tidak punya biaya untuk operasional bayar pemandu atau pelatih senam. Alhamdulillah dibantu oleh KPC cabang Depok. Waktu itu dalam bulan pertama semuanya ditanggung untuk snacknya, untuk instruktur senamnya. Tapi di bulan kedua KPC-nya nggak mampu lagi ya. Nah, di bulan kedua terpaksa 3 komsat itu, Pancoran Mas, Monere dan Saringan, saweran, patungan sama-sama ya. Nah, ini perlu kita sampaikan juga. Ternyata dalam perjalanan bahwa senam di KJS Pancoran Mas itu bantuan dari Yakes per bulan hanya 1.100.000. Sedangkan sekali senam ya, kan dalam sebulan ada 4 kali senam ya. Nah, setiap kali senam itu pengeluarannya adalah sekitar 450 sampai 500.000. Jadi kalau sebulan kali 4 ada sekitar 900 sampai 1 juta. 1.800.000 ya dalam 1 bulan. Artinya 1.800.000 itu tidak mencukupi yang bantuan dari Yakes, hanya 1.100.000. Nah, akhirnya saweran-saweran itu terkumpul. Alhamdulillah masih ada kekurangan juga. Nah, terus inisiatif juga Komsat-Komsat Pancoran Mas, Monere dan Saringan mau mencontoh di KJS Depok. KJS Depok ada iuran 15.000. Nah, kita juga minta yang senam di sini bayar iuran 15.000. Tapi kita tidak paksain kalau yang udah bayarnya di KJS Depok.
Kalau udah di KJS Depok, mau bayar di sana nggak apa-apa, di sini nggak bayar juga nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah Bu Halimah bayar sono bayar sini. Bagus ya, Pak Haji Safwan juga. Jadi itu contoh. Nah, paling tidak kami minta seluruh anggota Komsat Pancoran Mas yang ikut senam, jangan lupa tiap bulannya iuran 15.000 dan bendaharanya sudah kita tentukan, yaitu Ibu Dwi Jatmiko dan suaminya ya. Jadi sudah ada seperti itu. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan penjelasan. Mungkin ada uraian-uraian lagi dari Ketua KPC P2T Cabang Depok, Bapak Haji Ali Mardi. Mohon Bapak Ibu tolong didengerin dulu, kita waktunya cuma sampai jam 11. Ini sekarang jam 10.21, jadi masih ada waktu 40 menit lagi. Bapak Ali Mardi kami persilakan dan tolong didengerin ya. Kita sampai jam 11, setelah itu nanti kita foto bersama. Terima kasih. Yang itu deh kurang bagus. Ya. Harus dekat. Terima kasih Pak Haji Saifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup kedengaran ke depan Bapak Ibu? Kedengaran ya? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu saya hormati, pertama-tama kita bersyukur pada Allah pada siang hari ini kita bisa hadir berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberikan kelapangan waktu dan juga kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini. Bapak Ibu saya hormati, pertama-tama saya memberikan ucapan terima kasih kepada jajaran pengurus, terutama Ketua Komsat Pancoran Mas, Pak Saifuddin, yang mengundang saya ke sini, dan undangannya khusus. Undangannya itu Pak Ali Mardi dan istri. Ya. Jadi luar biasa. Saya terima kasih. Ini saya sudah menghadiri halal bihalal 3 komsat. Komsat pertama, Komsat Saringan, Sawangan dan Bojongsari. Yang kedua saya hadir kemarin di Monere. Ya. Tapi karena undangannya tidak dengan istri, nggak saya bawa istri. Karena tidak baik juga kalau tidak diundang hadir gitu ya. Kalau ini beda. Ini Pak Saifuddin mengundangnya Pak Ali Mardi dan istri. Jadi saya bawa istri akhirnya. Kemudian juga ada undangan dari Cimanggis 1. Waktu itu saya mohon maaf tidak bisa hadir di Cimanggis 1 karena waktu itu kita lagi ada pertemuan untuk persiapan khitanan massal. Kita akan mengadakan khitanan massal di P2T Depok, insya Allah tanggal 28 Juni. Bapak Ibu banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Saifuddin, saya mungkin hanya menambahkan saja, apalagi waktunya dibatasi sampai jam berapa saya Pak Haji? Kan jam 11 itu selesai makan ya? Enggak, selesai langsung. Oh, selesai langsung makan. Oh, baik. Bapak Ibu saya hormati, saya ingin sedikit mengulang kembali. Karena hampir selalu saya menyampaikan, tapi hampir selalu juga muncul pertanyaan lagi. Pertama, saya tanya dulu, adakah di antara Bapak Ibu anggota P2T Cabang Depok yang belum membaca anggaran dasar, anggaran rumah tangga tahun 2024? Coba, ada yang belum membaca? Belum. 1 orang, ada lagi? Yang lain sudah? Masih ada? Belum ya? Banyak yang belum ya? Baik. Nggak apa-apa. Jujur itu lebih baik daripada tidak jujur, ya. Nanti tolong Pak Haji di-share lagi di grup Pancoran Mas anggaran dasar anggaran rumah tangga. Saya ingat saya pernah di-share oleh Pak Haji Saifuddin. Saya mungkin Bapak Ibu waktu itu tidak sempat membaca. Karena anggaran dasar rumah tangga itu kalau dibaca butuh waktu mungkin kurang lebih 1 jam. Karena jumlah halamannya cukup banyak. Nah, saya ingin menyampaikan pointer-pointernya saja.
Yang pertama mengenai keanggotaan Bapak Ibu. Kalau anggaran dasar rumah tangga tahun 2019, semua penerima manfaat pensiun dari Dapen itu otomatis menjadi anggota P2TEL. Saya ulangi, setiap orang yang menerima manfaat pensiun dari Dapen itu otomatis menjadi anggota P2TEL. Tapi anggaran dasar yang terbaru 2024 ada perubahan. Anggota P2TEL itu yang pertama adalah penerima manfaat pensiun dari Dapentel yang bersedia menandatangani surat pernyataan mengiur 5 per mil. Kalau Pancormas saya kira sudah tanda tangan semua ya. Ada di antara Bapak Ibu yang belum menandatangani surat pernyataan mengiur 5 per mil? Nggak ada, berarti udah tanda tangan semua. Kemudian ada berikutnya itu disebut dengan anggota biasa. Ada juga namanya anggota luar biasa. Anggota luar biasa itu siapa? Anggota luar biasa itu adalah pensiunan Telkom yang sudah tidak menerima manfaat pensiun lagi dari Dapen, tapi dia pernah bekerja di Telkom, maka yang bersangkutan boleh mengajukan diri menjadi anggota P2TEL. Contoh, dulu kan ada teman-teman kita yang pendi, manfaat pensiun diambil seluruhnya, sehingga dia tidak lagi menjadi anggota P2TEL karena sudah diambil seluruhnya. Tapi sekarang yang bersangkutan boleh menjadi anggota P2TEL dengan catatan yang bersangkutan harus mengajukan diri dan mengisi formulir yang disiapkan oleh pengurus. Jadi saya titip Bapak Ibu, mungkin ada tetangga, ada kenalan yang dulu bekerja di Telkom, tapi karena dia sudah tidak menerima manfaat pensiun, maka sekarang yang bersangkutan boleh mengajukan menjadi anggota P2TEL. Kan teman-teman kita yang pendi itu kan ada yang mengambil seluruhnya, ngambil pensiun seluruhnya, ngambil fasilitas yakes seluruhnya, sehingga teman-teman P2TEL sudah banyak yang tidak mengenal karena tidak pernah bersilaturahmi bersama-sama. Sekarang itu sudah boleh, ya, sudah boleh mengajukan. Nah, ada juga ngambil yakesnya, pensiunnya masih ada, boleh jadi anggota P2TEL. Atau sebaliknya, yakesnya masih ada, pensiun sudah diambil, itu boleh menjadi anggota P2TEL. Itu yang kedua, anggota luar biasa. Yang ketiga, ada namanya anggota kehormatan. Anggota kehormatan itu adalah orang yang pernah bekerja di Telkom, tapi sebelumnya bukan direkrut oleh Telkom. Contoh, mantan direksi. Direksi kita kan ada yang ujuk-ujuk jadi direksi, nggak mulai dari bawah. Itu boleh menjadi anggota kehormatan P2TEL. Jadi kalau nanti ada ujian, Bapak Ibu tolong sebutkan apa saja atau siapa saja yang menjadi anggota P2TEL. Sudah bisa, ada 3 sekarang. Ada anggota biasa, ada anggota luar biasa, ada anggota kehormatan. Ya. Nah, saya kemarin walaupun itu ditulis di grup senam, tapi saya anggap itu pertanyaan buat saya karena kewajiban saya untuk menyampaikannya. Pak Yuris itu masuk Pancormas bukan? Bukan ya? Oh. Jadi ada pertanyaan di grup senam. Dia tampilkan potongan iuran 5 per milnya di grup. Jumlah sekian tertentu. Dia bertanya, uang ini digunakan untuk apa yang dipotong 5 per mil itu? Ini saya mengulangi Bapak Ibu, karena sudah sering banget saya sampaikan. Ini saya mengulangi. Di tempat senam saya pernah sampaikan, di acara-acara formal seperti ini pernah saya sampaikan. Ini saya ulangi lagi. Jadi setiap kita menjadi anggota organisasi itu punya hak dan kewajiban. Hak kita selaku anggota P2TEL yang pertama, mendapatkan manfaat pensiun dari Dapen bagi yang masih mendapatkan. Itu hak kita mendapatkan manfaat pensiun. Siapa saja mendapatkan itu? Yang pertama yang mendapatkan itu menerima manfaat pensiun sesuai dengan jumlahnya, tidak berubah. Walaupun Bapak Ibu sudah pensiun 10 tahun yang lalu, terimanya sekian, sampai sekarang terimanya sekian, tidak boleh kurang. Saya pensiun 14 tahun yang lalu, 2014, 11 tahun yang lalu. 2014 saya terima sekian, sekarang saya terima sekian juga sama.
Kemarin juga ada yang WhatsApp ke saya, Pak Ali, saya rekeningnya di Mandiri, tapi rekening manfaat pensiun saya belum masuk, ini sudah jam 10. Tugas saya yang pertama adalah untuk memastikan. Bagaimana caranya? Saya ngecek punya saya sendiri dulu, saya juga punya Mandiri. Ternyata betul kemarin saya pun jam 10 belum dapat juga pensiun jam 10, tanggal 1. Akhirnya saya telusuri, tapi ternyata itu bukan tidak diberikan, tapi delay saja. Masih kira-kira jam 12 itu living Mandiri saya sudah bunyi, artinya sudah masuk. Nah, jadi itu haknya Bapak Ibu anggota P2Tel. Kalau memang ada keterlambatan menerima manfaat pensiun, itu hak Ibu untuk bertanya kepada pengurus. Dan tugas pengurus adalah untuk mengecek di mana kejadian sehingga tidak mendapatkan. Nah, kalau ada yang mendapatkan tanggal 2, itu bisa juga karena mungkin banknya bukan bank mitranya Dapen. Misalnya Bapak Ibu pensiunnya di Bank BCA, bisa jadi BCA-nya baru munculnya tanggal 2, bisa seperti itu, ya. Jadi itu sebenarnya saya pernah menyarankan supaya kita itu banknya itu ambil bank mitranya Dapen, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BSI, Bank Mantap, apalagi ada 6 bank, baru tinggal pilih, ya. Biasa saya ingat nih, saya lagi lupa nih, biasa hafal saya, biasa hafal. Jadi disarankan kalau Bapak Ibu rekeningnya itu tidak di bank mitra Dapen, bisa diajukan perubahan untuk mitra Dapen. Jadi saya ulang lagi Bapak Ibu, semua kita anggota P2Tel mendapatkan kewajiban untuk mengiur 5 per mil. 5 per mil itu untuk apa? 3 per milnya digunakan untuk operasionalnya P2Tel. 2 per milnya digunakan untuk dana sosial. Jadi kalau kita misalnya pensiunnya 2 juta, maka 5 per milnya itu adalah berapa dibagi 200? Berapa? 10.000. 10.000. Jadi kalau pensiunnya 2 juta, 5 per milnya 10.000. Kalau pensiunnya 5 juta, 5 per milnya 25.000. Kalau pensiunnya 10 juta, 5 per milnya 50.000. Data yang saya punya Bapak Ibu, manfaat pensiun anggota kita anggotanya sekarang 869 orang anggota P2Tel cabang Depok. Manfaat pensiun terendah kita itu masih ada yang 450.000 sebulan. 450.000 sebulan. Nah, yang itulah yang kita beri bantuan untuk bantuan hari raya atau bantuan lainnya. Manfaat pensiun tertinggi Bapak Ibu di Depok, manfaat pensiun tertinggi di Depok itu sekitar 17 juta per bulan. Itu yang tertinggi. Itu yang datanya dari saya. Tapi kalau sekarang ini kan yang pensiun itu datanya di hidden. Nggak semuanya bisa saya lihat, tapi sebagian bisa saya lihat. Ya, yang dulu pensiunnya bisa saya lihat. Nah, yang 2 per mil yang dipakai untuk dana sosial itu gunanya untuk apa? Itu untuk dana bantuan dana kematian. Jadi kalau ada anggota kita yang meninggal, suami atau istri, itu dari P2Tel dapat dana kematian sebesar 2 juta. Ya. Jadi yang iuran 5 per milnya mungkin 2.500, dapatnya juga 2 juta. Yang iuran per milnya mungkin 50.000, dapatnya 2 juta juga. Kenapa demikian? Karena itu masuk kelompok dana sosial. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya potongannya besar, ya anggap itu sosial, membantu yang penerimanya lebih kecil. Nah, itu yang 2 per mil. Bagaimana dengan yang anggota luar biasa? Anggota luar biasa itu mereka punya kewajiban mengiur 5.000 setiap bulan. 5.000 setiap bulan.
anggota luar biasa yang saya ceritakan tadi, yang boleh walaupun dia tidak lagi menerima manfaat pensiun, boleh menjadi anggota P2Tel. Dia punya kewajiban mengiur 5.000 per bulan. Haknya apa? Haknya juga sama dengan kita. Kalau seandainya meninggal, dapat bantuan dana kematian dari P2Tel sebesar 2 juta. Nah, jadi kalau dihitung-hitung secara keuangan, itu yang iurannya lebih tinggi membantu yang iurannya lebih rendah. Karena kalau 5.000 per bulan kan setahun 60.000. 10 tahun baru 600.000. 30 tahun baru 1.800.000. Ya. Nah, kalau misal baru masuk jadi anggota luar biasa bulan ini, 3 bulan lagi meninggal, baru ngiur 15.000. Tapi dia tetap punya hak mendapatkan bantuan dana kematian sebesar 2 juta. Jadi saya minta Bapak Ibu yang mungkin punya kenalan, yang betul-betul dia sudah tidak lagi menerima manfaat pensiun, mau mendaftar di anggota P2Tel boleh. Kemudian yang 3 per mil Bapak Ibu, 3 per mil itu digunakan untuk operasionalnya P2Tel, mulai dari pusat sampai ke cabang-cabang. Karena P2Tel itu perlu dana operasional juga, operasional untuk di kantor, ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan perlu juga disiapkan uangnya, itu diambil dari anggota. Nah, dari anggota kan besarannya tidak sama. Kalau yang potongannya 5 per milnya 50.000, berarti 3 per milnya 30.000. 30.000 itulah yang dipakai untuk operasionalnya P2Tel mulai dari pusat sampai dengan cabang-cabang. Bapak Ibu saya hormati, saya hanya mengulangi aja beberapa. Kemarin juga di grup senamnya KJS Depok ramai juga mempertanyakan tentang kontribusi 15.000, ya. Jadi Pak Haji, 15.000 itu kita tidak sebut iuran. Kalau iuran jadi wajib, kita sebutnya kontribusi. Nah, kontribusi itu bagi yang mampu silakan, bagi yang memang betul-betul tidak mampu, nggak apa-apa. Jangan karena merasa tidak mampu bayar 15.000, terus tidak mau senam. Jangan. Kita berharap senam itu tujuannya adalah untuk kita meningkatkan silaturahmi kita. Ya. Jadi banyak anggota pensiunan kita Bapak Ibu, kalau saya record, saya mencoba merecord anggota kita 869 yang pernah hadir senam selama kepengurusan saya, yang pernah hadir senam itu sekitar 310 orang yang pernah hadir senam. Nah, yang lainnya yaitu tadi tidak aktif, tidak mau silaturahmi, akhirnya kalau terjadi apa-apa dengan dia, kita lambat tahunya. Kalau kita hadir senam, informasi cepat diketahui oleh teman-teman kita. Kalau kita hadir silaturahmi, informasi cepat diketahui oleh anggota-anggota kita. Jadi saya mengimbau Bapak Ibu, kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, kalau ada kelapangan waktu, ada kelonggaran waktu, silakan hadir. Sangat banyak manfaatnya kita hadir silaturahmi seperti ini. Ya. Nah, kaitannya dengan iuran, bukan iuran, kontribusi 15.000 itu, Bapak Ibu, kan ada yang hadir di KJS Depok, ada yang hadir di KJS Pancoran Mas. Silakan memilih, ya. Kalau mau bayar dua-duanya boleh, mau bayar satu silakan. Mau tidak bayar pun nggak apa-apa, ya. Tidak ada kewajiban, namanya kontribusi. Nah, kaitannya dengan senam Bapak Ibu, tadi Pak Syabudin sudah menyampaikan. Ada pertanyaan anggota, kenapa si Anu dapat kaos dari Yakes, kami kok tidak? Nah, ini saya jawab sekarang. Tolong perhatikan. Itu nama-nama yang mendapat kaos sebanyak 192 orang dari Yakes, itu yang menentukan Yakes, bukan kami yang menentukan, ya, bukan kami yang menentukan. Itu evaluasi Yakes untuk periode 2024, mulai Januari sampai dengan Desember 2024. Di kita cabang Depok, setiap anggota yang hadir senam selama 2024, senamnya lebih dari 12 kali dalam 1 tahun itu dapat kaos. Ya, dapat kaos.
Nah, apakah nanti berlaku untuk tahun 2025? Belum tentu. Belum tentu. Apakah masih 12 lebih atau enggak? Jadi yang dievaluasi oleh Yakes itu yang pertama adalah kehadiran senam dan absen. Nah, absen. Jadi karena saya juga pernah melihat, saya lihat orangnya senam hadir, tapi saya lihat absennya nggak ada. Ada juga seperti itu. Nah, ya nggak apa-apa. Kalau jumlahnya nanti di akhir tahun nggak mencukupi, ya konsekuensinya nggak dapat kaos dari Yakes. Ya. Tadi pesan Pak Saifuddin bagus. Kalau bisa kita senam itu usahakan minimal 2 kali sebulan. Kalau kita senam 2 kali sebulan, setahun kita bisa senam 22 kali atau 20 kali. Karena selama puasa kita tidak senam, Idul Fitri kita tidak senam. Jadi kalau bisa mencapai minimal 20 kali setahun, saya mengira Yakes pasti akan memberikan. Ya. Itu Bapak Ibu, sekarang sudah jam 10.42, saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kemudian program-program kita yang ikut SWN berapa orang Bapak Ibu dari Pancoran Mas? Berapa orang ikut SWN? 1, 2, 3, 4, 5. Oh banyak ya, banyak ikut SWN. Ya. Jadi SWN ini Bapak Ibu program dulunya program tahunan kantor pusat. Sekarang SWN itu menjadi program 2 tahunan. Jadi kalau sekarang 2025 diadakan di Jogja, nanti baru diadakan lagi SWN 2027. Nah, 2027 ini belum tahu nih di mana. Nanti pada saat di Jogja akan tahu. Kemungkinan di Makassar Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu kalau di Makassar mau nggak ikut ke Makassar? Mau ya? Nanti dibayarin sama suaminya, ibu-ibu, ya. Bawa apa juga nanti pakai pensiunnya masing-masing. Kita kalah dengan Makassar Bapak Ibu. Makassar datang ke Jogja itu 200 lebih. 200 orang lebih dari Makassar datang ke Jogja. Kita dari Depok 111 ya Pak Wid ya. Dari Depok kita 111. 3 bis. Manfaatnya banyak Bapak Ibu kalau kita ikut acara-acara seperti itu. Yang pertama manfaatnya adalah jalinan silaturahmi, kedekatan kita, kekompakan kita sesama anggota semakin akrab. Kedua manfaatnya kita bisa ketemu dengan teman-teman kita satu angkatan. Saya ini teman satu angkatan saya sudah mulai ngelis, sudah bikin list di grup angkatan. Siapa saja yang mau ikut ke Jogja, tulis namanya. Nah mungkin juga Bapak Ibu angkatan-angkatan tahun berapa, kan ada grupnya, tulis siapa saya mau ketemu. Kalau kita bertemu di sana kan mungkin belum tentu sekali setahun ketemu, belum tentu sekali 2 tahun ketemu. Jadi gunakan manfaat itu Bapak Ibu. Kesempatan itu kita gunakan. Kemudian tadi Pak Saifuddin juga bercerita tentang SWS. Kita mengadakan SWS itu senam wisata sehat untuk cabang Depok. Ulang tahunnya cabang Depok itu setiap bulan Oktober. Kita mengadakan SWS itu setiap bulan Oktober. Terakhir kita Oktober kemarin di Cilodong kita adakan. Saya terima kasih betul kepada anggota. Yang hadir ke Cilodong itu sekitar 250 orang hadir ke Cilodong. Ya. Nah, itu kita swakelola Bapak Ibu. Kegiatan-kegiatan itu kita swakelola. Jadi teman-teman anggota yang ikut kontribusi sekian, nanti selainnya kita cari juga bantuan dari luar. Itu mungkin dari saya Pak Haji Saifuddin. Bapak Ibu ada yang bertanya? Saya kalau ada yang nanya baru keluar. Ada yang tanya Bapak Ibu? Ayo. Kelihatannya udah pingin cepat makan semua ini. Saya kira demikian Pak Saifuddin. Nanti kalau ada ingin ditanyakan silakan, masih ada waktu. Ya monggo Pak, pakai mic Pak. Nama dan lokasi. Terkait dengan kebijakan Presiden Prabowo terhadap pensiunan pegawai negeri, adakah dampak terhadap kita? Ada nggak yang mengembirakan terhadap pensiunan karena
Itu aja Pak. Oh. Baik Bapak Ibu, sama-sama dengar ya, pertanyaannya sama-sama dengar ya. Kita itu bersyukur jadi pensiunan Telkom karena kita menerima manfaat pensiun pasti namanya. Artinya pasti apa? Pasti kita terima. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa pensiun kita itu mulai kita pensiun sampai dengan kita tiada, besarannya sama. Ya. Kecuali kalau pensiun itu pindah ke ahli waris. Misalnya pensiunan bapaknya meninggal. Kemudian pensiunnya pindah ke pensiunan janda namanya, istrinya. Pensiun janda itu menerima selama 6 bulan pertama itu sama besarnya dengan yang diterima oleh suaminya. Tapi mulai bulan ke-7 dan seterusnya itu dia terima 75%. Nah, ini juga saya informasikan Bapak Ibu, ya kalau ada. Kalau ada di antara kita yang menerima manfaat pensiun janda sudah lebih dari 6 bulan, itu wajib membuat surat pernyataan mengiur yang baru karena jumlah pensiunnya sudah beda besarannya. Jadi contoh misalnya pada saat suaminya hidup terima pensiun misalnya 5 juta misal, ya kan, iurannya per bulan iuran 5 per milnya 25.000. Kalau misalnya meninggal mulai bulan ke-7 jandanya menerima 75% dari 5 juta. Maka iuran 5 per milnya juga harus berubah. Maka harus membuat surat pernyataan baru iuran 5 per mil dari 75% kali pensiun yang diterima oleh suaminya. Nah, kaitannya tadi dengan pertanyaan, maaf Pak siapa Pak? Hah? Pak Dani. Salah satu programnya Ketua P2TEL yang baru, Pak Sinar Budi Arta, waktu beliau mempromosikan dirinya menjadi anggota P2TEL, merencanakan, mengusahakan untuk menaikkan gaji pensiun. Tapi ternyata Bapak Ibu sudah setahun. Jadi kita ketua baru sekarang mulai April 2024, sekarang sudah Mei 2025, sudah setahun, ternyata tidak bisa. Karena otoritasnya bukan di ketua P2TEL. Kalau kita mengajukan kenaikan itu otoritasnya ada di direksi. Nah, direksi sampai sekarang tidak menerima usulan itu. Kenapa Bapak Ibu? Ya mungkin Bapak Ibu bisa cari-cari informasi lah mengenai Telkom posisi sekarang. Nggak enak saya mohon kalian di tempat publik ya. Cari informasi tentang Telkom sekarang. Apakah masih sama dengan masa yang lalu atau dengan yang ada sekarang? Karena bisnis Telkom sudah jauh berubah Bapak Ibu. Ya, sudah jauh berubah. Kita syukuri apa yang kita terima sekarang, mudah-mudahan tidak berkurang. Tapi jangan berharap untuk bertambah. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pensiunnya setelah tahun 2002 kemarin berapa terima dari BHR dari Dapen Bapak Ibu? Berapa Bu? 900? 250.000? Ya, jadi itu ada dua, yang satu 120.000, yang satu 250.000 ya kalau nggak salah ya, ada dua. Kalau ibu bandingkan dengan tahun yang lalu besaran mana? Besaran tahun lalu ya. Nah kalau seperti itu apa? Indikatornya apa kira-kira kok makin kecil? Hah? Apa indikatornya kok makin kecil? Ya karena memang Telkomnya tidak bisa memberi seperti tahun lalu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, kita kalau saya ingin mengajak kita semua, kita bersyukur apa yang ada sekarang. Pengurus P2TEL pusat berusaha untuk melakukan itu, tapi belum berhasil.
Kenapa belum berhasil? Karena memang kondisi Telkomnya dalam kondisi tidak sama dan tahun-tahun yang lalu. Kalau kemarin kita dapat, Ibu dapat 250, mungkin tahun depan kalau kondisinya masih tetap seperti sekarang, mungkin terimanya di 100.000, Bu. Amin. Alhamdulillah. Ya, itu ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita pensiunan Telkom memang berbeda dengan pensiunan PNS. Kalau PNS punya aturan tersendiri, kalau kita di Telkom juga punya aturan di Telkom sendiri. Jadi tidak bisa kita samakan. Jadi kalau kita lihat tetangga kita PNS, loh kok dia bisa naik tiap tahun atau dia dapat gaji ke-13, kita di Telkom nggak ada. Kenapa demikian? Ya karena itu pilihan kita. Kita yang memilih kita bekerja di Telkom. Ya, pilihan kita. Itu ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Ibu-ibu ada nggak ibu-ibu? Kalau di tempat lain ibu-ibu ada yang bertanya di tempat lain? Cukup Bapak Ibu? Pak Daris ada mau tambahkan Pak Daris? Cukup Pak ya, udah pada lapar. Udah pada lapar ya? Baik Bapak Ibu, saya terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Karena waktunya terbatas, jadi kita nggak banyak yang bisa kita diskusikan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin bertanya, silakan tanyakan ke Pak Saifuddin. Nanti Pak Saifuddin akan info ke saya. Karena Pak Saifuddin sering WhatsApp ke saya. Pak Ali ada pertanyaan seperti ini, saya jawab. Ya, ada pertanyaan seperti ini, saya jawab. Itu aja mungkin Bapak Ibu. Sekali terima kasih Pak Saifuddin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah jelas kita dengarkan sambutan dan undangan dari Ketua KPC P2T Cabang Depok Bapak Adi Alimardi. Sebelum kita saling bersalaman dan foto bersama, mohon minta waktu 3 menit. 3 menit, saya informasikan ya bahwa senam KJS Pancoran Mas besok hari Selasa tetap dibuka karena yang ikut SWN hanya sedikit kali ya. Untuk Pancoran Mas ya. Jadi yang nggak ikut SWN Selasa tetap ada senam. Nah, terakhir Bapak Ibu yang pernah bekerja aktif di Telkom tentunya tidak mau melupakan begitu saja perusahaan yang kita cintai. Mudah-mudahan kita masih ingat, masih setia dengan perusahaan kita. Minta waktu 3 menit, coba lihat tulisan itu, ada himne Telkom dan Mars P2Tel, supaya para pensiunan jadi pensiunan harus semangat ya. Duduk aja nggak apa-apa, lihat tulisannya. Tuhan. Tuhan. Maha Penyayang,
Janganlah orang melihat hari depan, amal dalam sejahtera. Bangunlah teman guna baktiwan, jangan diam, ayo bergerak. Hidup adalah dinamika, berpadu dalam P2T. P2T kreatif berupaya, P2T amal pada sesama, P2T tradisi cipta kita menuju hidup sejahtera. Perdamaian dalam hati bersama teman serta famili, itulah sasaran kita semua dengan upaya dan doa. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama.
Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis pada di hari lebaran. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek, ilmu jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tempe selop sepatu teropeh, kakinya pada lecet babak telur berabe. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Tunggu belum dihitung ya. Saya hitung sampai 5 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis pada di hari lebaran. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek,